Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, kita akui bahwa tidak ada yang sempurna di dalam menjalani hidup. Untuk itu, mari kita menjadi orang-orang yang mau diubah oleh Tuhan Yesus dan kita mau dipakai untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita di malam hari ini, sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami mau diubah oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami lebih baik, lebih diberkati, dan lebih memberkati banyak orang. Amin. Injil Markus pasal 2 ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfius, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Lewi, anak Alfius, bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Di satu sisi, saudaraku, pekerjaan seorang pemungut cukai merupakan pekerjaan yang menjanjikan, mendapatkan banyak keuntungan, mendapatkan banyak uang, dan ia bisa memperkaya diri, bisa mensejahterakan anggota keluarganya. Tetapi di sisi lain, saudaraku, pekerjaan pemungut cukai merupakan sebuah pekerjaan yang tidak membuahkan kebahagiaan, tetapi membuahkan kekhawatiran, membuahkan rasa tidak damai, khususnya bagi orang yang melakukannya. Mengapa, saudaraku, pekerjaan pemungut cukai pada waktu itu merupakan sebuah pekerjaan yang tidak membuat damai bagi yang melakukannya? Karena pemungut cukai dipandang oleh masyarakat umum sebagai pekerjaan yang hina, pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang berdosa. Karena mereka menarik pajak, bisa saja menarik pajak setinggi-tingginya untuk memperkaya diri, untuk kesejahteraan diri, dan menyengsarakan masyarakat secara umum. Pekerjaan pemungut cukai merupakan sebuah pekerjaan yang membuat si pelaku terpisah dengan orang-orang sekitarnya. Tidak bisa saling bergaul, tidak bisa saling menopang, tidak bisa saling menolong seorang dengan yang lain. Pekerjaan seorang pemungut cukai membuat seseorang yang melakukannya tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain, karena membuat orang lain tertindas dan sengsara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini juga dirasakan dan dialami oleh Lewi, anak Alfius, yang bekerja sebagai seorang pemungut cukai itu. Walaupun ia seorang yang berada, tetapi tidak merasakan dan mengalami damai di dalam hidupnya. Karena dia merasa tidak bisa diterima oleh banyak orang dan tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan hidupnya menjadi bersandungan bagi banyak orang. Saudaraku, ayat yang kita baca tadi menunjukkan ketika Tuhan Yesus mengajak Lewi untuk mengikuti dia, firman Tuhan mengatakan kepada kita, lalu berdirilah berdirilah Lewi dan mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti dia. Artinya, saudaraku, ketika diajak Tuhan Yesus mengikuti dia, maka Lewi tidak menunggu-nunggu, tidak menunda-nunda. Ia segera berdiri, ia segera merespon dengan baik, dan ia segera mengikuti dia, menjawab ya kepada ajakan Tuhan Yesus. Hal ini paling tidak menunjukkan dua hal kepada kita, saudaraku.
Yang pertama, Lewi ingin hidupnya diubah oleh Tuhan Yesus. Karena Lewi menyadari kehidupannya saat itu merupakan sebuah kehidupan yang menjadi persandungan bagi banyak orang. Merupakan kehidupan yang tidak merasakan damai. Kehidupan yang tidak mengalami kebahagiaan. Walaupun Lewi mempunyai segala sesuatu. Ia ingin diubah oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, Lewi ingin dipakai oleh Tuhan. Dia menyadari bahwa kehidupan yang saat itu merupakan kehidupan yang tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan merupakan kehidupan yang menjadi sandungan bagi banyak orang. Sehingga ia mau dipakai Tuhan. Agar perubahan hidupnya itu membuat Lewi bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa menolong banyak orang. Bisa bergaul dengan semua orang. Dan hidupnya lebih bermanfaat, lebih berarti bagi orang-orang sekitarnya. Lewi bersedia diubah dan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitarnya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, setiap saat, setiap hari, mari kita bersedia untuk diubah Tuhan Yesus sesuai dengan firman dan kehendak-Nya. Agar kita semakin merasakan kebahagiaan, agar kita semakin mendapatkan berkat-berkat yang lebih lagi, agar kita mampu semakin rukun dan bisa bergaul dengan semua orang. Dan mari saudaraku, kita pun juga menjadi orang yang mau dipakai Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan. Di gereja kita masing-masing misalnya, melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, melayani Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Agar kehidupan kita semakin diberkati dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, mari kita bersedia diubah dan dipakai Tuhan agar berkat-berkat yang semakin melimpah dan orang-orang sekitar kita merasakan berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Saudaraku, malam hari ini mari kita berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, kami mengakui kami masih banyak kelemahan, kami masih banyak dosa. Pakai kami ya Tuhan, yang lemah ini untuk Engkau ubah dan Engkau jadikan berkat bagi banyak orang. Tuhan, malam hari ini kami berserah kepadamu untuk setiap anggota keluarga kami. Biarlah kami boleh rukun, boleh saling menopang, saling mendoakan, dan berkat Tuhan, kerukunan, kebahagiaan itu sungguh kami alami di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, bagi rekan-rekan kami atau diri kami yang sakit, biarlah Tuhan lawat, Tuhan rawat, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang dahsyat itu. Kami menyerahkan Tuhan, istirahat kami malam hari ini ke dalam perlindungan dan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, biarkan Tuhan mengubah kita untuk menjadi lebih baik. Dan biarkan Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Agar kita pun bahagia dan merasakan berkat yang lebih dari Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.